Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin, kelas 11 BP1, SMKN 1 Bangil, tanggal 25 Februari 2026. Motivasi utama saya PKL di Nasabah TV itu karena untuk biaya juga tidak terlalu banyak, dan meskipun tidak jauh-jauh banget gitu, kita masih bisa dapat pengalaman yang banyak sebenarnya, kayak pengoperasian kamera dan sebagainya. Saya juga pernah pegang kamera saat bikin film, itu juga merasa kayak suka sih pegang kamera. Tapi kalau masalah ke jauh-jauh itu ada kendala di ekonomi, jadi saya memotivasi untuk di sini tuh ingin menjadi lebih baik dan gak ketinggalan kayak teman-teman yang PKL jauh-jauh. Meskipun PKL di Nasabah TV tapi tetap mendapatkan ilmu yang hampir sama. Oke, ilmu broadcasting menurut saya di bidang pendidikan dan masyarakat bisa ya untuk mengajar seperti guru-guru itu. Kalau memiliki ilmu broadcasting, public speaking yang bagus, murid-murid bisa kayak tertarik gitu dalam pembelajaran. Meskipun materinya kadang kayak sederhana, tapi kalau gurunya punya public speaking yang bagus bisa membuat orang-orang tertarik. Dan kalau di masyarakat, informasi masyarakat itu mungkin kayak bisa cari informasi terkini gitu. Dalam dunia broadcasting kan kita juga kayak cari-cari informasi, baca-baca informasi, dan kita itu kayak bisa dapat informasi cepat kalau kita mau. Kan kita kayak sudah ada dalam dunia broadcasting itu kayak harus ini istilahnya mengulik sebuah berita gitu. Jadi mungkin kita bisa dapat informasi lebih cepat daripada orang-orang yang lain. Teruskan keterlibatan HP, internet, dan kamera. Dalam dunia broadcasting, HP itu keterkaitan. Kalau internet itu ya mungkin kayak kalau kita berada di tempat yang jauh, tidak ada wifi, kita bisa memakai internet, dan itu kayak memudahkan dalam komunikasi atau kayak searching gitu. Terus kalau kamera ya kita bisa mendapatkan gambar-gambar bagus gitu. Dan kalau HP itu hubungannya juga sama internet itu, kita kan kalau mau searching internet juga pakai HP, dan ini juga memudahkan komunikasi. Nah, hubungan HP dan kamera ini, hubungan ketiganya ini, kita itu kayak dalam dunia broadcasting itu mungkin kayak HP itu bisa digunakan sebagai alat perekam suara agar lebih jernih. Untuk alat komunikasi juga, internet juga dipakai, dan juga untuk kamera itu bisa dipakai seperti kayak pengambilan gambar yang lebih bagus daripada HP. Jika bagaimana cara menjaga etika dan profesionalitas saat bekerja di lingkungan studio? Etika profesionalitas. Oke, untuk etika dan profesionalitas, mungkin kita itu kayak meskipun kita punya teman dekat di studio atau sedang masuk di studio, kita tidak boleh kayak menyepelekan hal-hal seperti scan ruangan, scan peminjaman alat, dan lain sebagainya. Dan jika tidak memiliki kepentingan, kita juga harus mengusirnya meskipun itu kayak teman kita sendiri gitu.
untuk menjaga etika mungkin kita itu ya harus, kalau ada orang sedang berbicara gitu guru-guru, kita tidak boleh kayak menyela gitu. Dan juga kalau ada banyak guru yang sedang berbicara di dalam ruangan gitu, lebih baik jangan masuk dulu. Sekarang menjadi tim produksi peran apa yang paling kamu minati dan peran paling diminati dalam produksi. Mungkin sih kalau saya sih ya ada dua, kamera sama audio. Nah kalau kamera ini sih sebenarnya saya pengen kayak belajar banget sih tentang kamera ini. Dan kalau tentang audio ya sebenarnya kayak audio sama kamera ini kalau kita dua-duanya menguasai gitu, itu sudah lumayan lah untuk dasar kita sebagai seorang broadcasting. Bagaimana sih kamu jika terjadi konflik pendapat dalam tim produksi? Nah kalau pendapat saya itu kalau ada konflik kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin, dan itu harus di saat praproduksi, jangan saat produksinya, karena kalau di produksinya itu malah kayak membuang budgeting kita, itu sudah ada uang banyak untuk apa itu syutingnya. Nah kalau kita ributnya itu di produksinya, kita itu banyak kehilangan waktu, uang, dan kita tuh sebenarnya harus kayak kalau ribut ya saat sebelum produksi, lebih baik begitu. Dan konflik salin berarti menurut saya sih ya kita itu harus perundingan juga sih, kayak dapat tengahnya itu di mana sama-sama enak dan sama-sama cocok lah. Menurut kamu mengapa kerja tim sangat penting dalam produksi acara film? Nah kalau kita tidak memiliki kerja tim dalam produksi acara film, susah banget sih kayak buat bikin satu acara gitu pasti susah kalau nggak ada kerjasama ya. Jadi kerjasama itu penting banget lah dalam produksi film gitu. Kalau satu orang aja kayak kepecah, bisa-bisa yang lainnya juga ikut kepecah semua. Terus apa yang kamu lakukan jika koneksi alat kamera, mic atau jaringan bermasalah saat produksi berlangsung? Ya sebagai jaga-jaga kita itu harus, kalau audio, mic atau jaringan ya sebenarnya kita itu harusnya kayak bawa cadangan lah, atau ada gantinya gitu biar kita itu meskipun ini bermasalah bisa tetap produksi. Dan jika kamera ini sih agak sulit ya, karena kayak kamera kan kayak ambil videonya gitu, dan untuk kamera ini di handphone itu banyak yang kurang bagus kan, jadi sebenarnya kamera ini agak penting sih, tapi mungkin kalau kamera bisa meminjam, mungkin ya meminjam punya teman atau meminjam HP teman yang iPhone, itu juga udah lumayan lah buat pengganti kamera. Bagaimana cara kamu belajar di dalam broadcasting jika belum pernah memegang alat sebelumnya? Jika kita harus belajar hal baru di bidang broadcasting, sebaiknya kayak kita diajari tentang kamera. Kita tuh kayak harus apa ya, mendalami lah, kayak tahu ini itu tombol apa, ini tombol apa, cara mengatur di kamera itu seperti apa. Kayak lebih baik kalau kita udah belajar itu harus sekalian tahu gitu loh, ini semua buat apa.
sebelumnya. Dan juga kalau kita belum pernah memegang ya kita harus lebih hati-hati sih, soalnya alat-alat itu juga kan penting ya, jadi kalau bisa jangan sampai rusak. Apa harapanmu setelah selesai PKL di Nasabah TV? Nah, harapan saya setelah selesai PKL di Nasabah TV itu kayak saya dapat pengalaman lah tentang kamera, audio, atau wawancara juga nggak apa-apa sih. Pokok dapat pengalaman sebanyak mungkin, dan kayak kan teman-teman saya itu PKL-nya jauh-jauh, ada yang di Batu, dan itu kayak di tempat besar lah gitu, kayak apa ya, dengan alat-alat yang siap lah. Dan saya itu kayak gak mau ketinggalan gitu loh, kayak yang lain-lain sudah bisa mengoperasikan kamera ini, bisa setting-setting audio, bisa mengedit, dan saya juga pengen sih kayak sama lah kita, meskipun PKL-nya berbeda tempat tapi skill kita itu tidak jauh berbeda. Oke, demikian ujian saya. Terima kasih.